Dalam tes SKDCAT ini ada dua penilaian. Yang pertama, kalian harus lulus passing grade. Yang kedua, kalian harus masuk rankingan dari 3 kali kuota formasi yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di kesempatan ini aku mau sharing ataupun berbagi informasi dengan kalian terkait dengan salah satu tahapan dari tes SKDCAT, baik itu tes SKDCAT CPNS ataupun tes SKD dari sekolah kedinasan. Sebenarnya untuk tes SKDCAT baik sekolah kedinasan ataupun CPNS secara sistematis atau pelaksanaannya sama, tetapi yang membedakan hanya passing grade-nya saja. Tetapi untuk skema penilaian, kemudian untuk jenis soalnya, kategori soal, dan juga kisi-kisi soalnya, semuanya sama, baik SKD CPNS ataupun SKD sekolah kedinasan. Nah, untuk CPNS umum ini diatur dalam Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Kemudian untuk sekolah kedinasan itu peraturannya diatur dalam Permen Pan RB nomor 921 tahun 2021. Nah, untuk saat ini terkait dengan pelaksanaan tes SKDCAT dari kategori soal, jumlah soal, dan juga kisi-kisi soal itu diatur dalam Permen Pan RB tadi. Tapi kemungkinan untuk kedepannya nanti apakah ada peraturan terbaru atau tidak. Walaupun nantinya ada peraturan terbaru dari Permen Pan RB terkait dengan pelaksanaan tes SKDCAT ini, peraturan tersebut saya yakin tidak ada perubahan yang signifikan atau kurang lebih secara sistematis pelaksanaan itu masih sama. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu tes SKDCAT, kemudian kategori soalnya apa saja, kemudian sistem penilaian, dan juga jumlah soal serta bobot nilai yang akan kalian dapatkan. Nah, akan aku bahas jelas di video ini, jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar informasi yang dapat aku berikan dapat bermanfaat untuk kalian serta menjadi bahan pembelajaran untuk kalian dalam pelaksanaan tes SKDCAT. Nah, SKDCAT ini atau seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem CAT itu merupakan tahapan tes kedua dilaksanakan baik dalam penerimaan CPNS umum ataupun CPNS sekolah kedinasan. Dan tahapan SKDCAT ini kalian nanti akan mengisi soal menggunakan komputer ataupun laptop yang tentu disediakan oleh panitia, dan untuk tempatnya itu biasanya sudah ditentukan, biasanya di BKN atau mungkin di tempat-tempat yang memang fasilitas terkait dengan pelaksanaan tes SKDCAT ini lengkap. Nah, tes SKDCAT ini dikerjakan dalam waktu 100 menit. Ini untuk yang terbaru 100 menit, jumlah soalnya 110 menit. Dan untuk soalnya atau jenis soalnya yakni pilihan ganda. Jadi semuanya pilihan ganda dan dibagi ke dalam 3 kategori soal. Selanjutnya kategori soal tes SKDCAT ini ada 3. Yang pertama adalah TWK, tes wawasan kebangsaan. Kemudian kategori soal TIU, tes intelijensi umum. Dan ketiga adalah tes ataupun jenis soal kategori TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, untuk kisi-kisi terkait dengan kategori jenis soal dari TWK atau tes wawasan kebangsaan ini, yang pertama yakni ada nasionalisme, kemudian integritas yang menjelaskan terkait dengan kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan juga konsistensi. Kemudian ada bela negara materinya dan juga pilar negara. Nah, pilar negara ini biasa terbagi dalam materi Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga ada soal tambahan yakni terkait dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk jenis soal selanjutnya atau kategori soal selanjutnya ini TIU. Nah, soal TIU ini berkaitan dengan kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal ini kalian akan mengisi tentang soal analogi. Analogi ini soal perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian kemampuan verbal selanjutnya yakni silogisme. Silogisme ini kalian nanti akan diberikan cerita, kemudian kalian akan mengambil kesimpulan dari soal tersebut. Kemudian analitis. Nah, analitis ini kalian akan menganalisis informasi biasanya berupa paragraf ataupun berupa kata-kata, dan kalian akan mengambil poin ataupun kesimpulan dari soal tersebut. Dan selanjutnya ada kemampuan numerik. Nah, kemampuan numerik ini berkaitan dengan hitung-hitungan, biasanya tentang deret angka, perbandingan, soal cerita. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan figural. Nah, kemampuan figural ini ada tentang analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, untuk kemampuan figural ini soalnya berkaitan dengan gambar biasanya, dari melihat pola ataupun hubungan dari bentuk-bentuk gambar. Nah, kemudian untuk kategori soal terakhir adalah kategori soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, untuk kisi-kisinya ataupun soal-soal yang nanti akan masuk dalam kategori soal TKP ini adalah tentang pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, kemudian sosial budaya, ada teknologi informasi dan komunikasi,
profesionalisme, dan tambahan yang terbaru adalah tentang anti radikalisme. Nah, untuk kalian yang mungkin ingin mempelajari materi terkait dengan kisi-kisi dari tes SKDCAT ini, kemudian mungkin mempelajari tentang soal ataupun materi-materi tambahan cara menaklukkan tes SKDCAT ini, jadi sudah aku buatkan satu playlist di YouTube aku, jadi silahkan kalian tonton. Di sana ada terkait dengan rangkuman materi, kemudian contoh soal dan juga sebagainya. Jadi kalian langsung saja tonton, langsung buka di YouTube Mr. Milly dan kalian buka di bagian playlist. Nanti kalian bisa lihat di sana terkait informasi yang kalian butuhkan dalam menjawab soal dan juga materi dari tes SKDCAT ini. Selanjutnya adalah terkait dengan jumlah soal dan juga bobot penilaian dari tes SKDCAT. Nah, untuk jumlah soal dari tes SKDCAT ini baik CPNS ataupun sekolah kedinasan sama, kisi-kisinya juga sama. Nah, kemudian bobot penilaiannya juga sama. Nah, untuk jumlah soal dari tes SKDCAT ini, untuk soal TWK ada 30 soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 30. Kemudian untuk jenis soal TIU itu 35 soal dari soal nomor 31 sampai soal nomor 65. Kemudian untuk kategori soal TKP adalah 45 soal dari soal 66 sampai soal ke 110. Nah, ini berurutan soalnya dari nomor 1 sampai 30 TWK, 31 sampai 65 TIU, kemudian dari 66 sampai 110 itu soal TKP. Jadi semuanya pilihan ganda dan dikerjakan berurutan, 100 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit. Selanjutnya adalah bobot nilai tes SKDCAT. Nah, dalam tes SKDCAT ini ada bobot nilai yang akan kalian dapatkan nantinya jika kalian mengisi soal TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, bagaimana pembobotan nilainya? Untuk soal TWK dan juga TIU, ini setiap soal benar, kalian akan mendapatkan 5 poin. Jadi satu soal itu 5 poin. Dan jika kalian menjawab salah, kemudian kalian tidak menjawab, maka kalian tidak mendapatkan poin atau 0 poin. Jadi tidak ada yang namanya pengurangan poin. Kemudian untuk soal TKP ini berbeda penilaian ataupun bobot poin yang akan kalian terima daripada soal TWK atau TIU tadi. Untuk TWK dan TIU, jika benar satu soal dapat 5 poin, jika salah 0, kemudian tidak mengisi 0 dan tidak ada pengurangan poin. Untuk soal TKP ini, dari 5 jawaban memiliki bobot poin semuanya atau memiliki nilai. Jadi nilainya itu dari 1 sampai 5. Mungkin jawaban A itu 1, jawaban B 5. Jawaban C itu 3, kemudian jawaban D 4, kemudian jawaban E itu mungkin 2. Jadi setiap jawaban itu memiliki bobot poin. Jadi bobot poin yang terbesar adalah 5, kemudian bobot poin yang terkecil adalah 1. Jadi walaupun kalian salah mengisi jawaban soal TKP ini, kalian masih akan mendapatkan poin. Tetapi sangat disayangkan jika kalian tidak mengisi. Kalau tidak mengisi, maka poin yang kalian dapatkan 0. Dan ini sangat disayangkan. Jadi walaupun kalian nggak tahu jawabannya dari soal TKP ini, sebaiknya kalian isi saja. Siapa tahu kalian benar atau paling benar mendapat 5 poin. Walaupun salah, kalian masih mendapatkan nilai antara bobot poin nilai 1 sampai dengan nilai 4. Nah, tadi kita bahas terkait dengan kategori soalnya, kemudian berapa jumlah soalnya, kemudian bobot nilai yang kalian dapatkan. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan sistem penilaian tes SKDCAT jika nantinya kalian ingin lulus ataupun melaju ke tahapan selanjutnya. Kalau tahapan selanjutnya dari CPNS itu adalah tes SKB, kalau dari sekolah kedinasan tahapan selanjutnya setelah tes SKDCAT adalah tes lanjutan. Nah, bagaimana sistem penilaiannya? Jika kalian ingin lulus ke tahapan selanjutnya dari tes SKDCAT ini, ada 2 penilaian yang harus kalian lewati. Yang pertama adalah penilaian dari sistem passing grade. Kemudian yang kedua adalah penilaian dari sistem rankingan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan sistem penilaian passing grade. Nah, sistem penilaian passing grade ini dalam tes SKDCAT ada yang namanya passing grade atau nilai ambang batas yang harus kalian lewati dari masing-masing kategori soal tadi. Jadi ada 3 kategori soal. Kategori soal TWK itu mempunyai passing grade tersendiri, kategori TIU mempunyai passing grade tersendiri, kemudian kategori soal TKP itu mempunyai passing grade tersendiri. Nah, jadi passing grade ini atau istilah lainnya adalah nilai ambang batas atau nilai minimal yang harus kalian penuhi atau nilai minimal yang harus kalian dapatkan jika kalian ingin lulus dalam salah satu kategori soal. Jadi dalam 3 kategori soal tadi ada passing grade-nya tersendiri. Nah, untuk passing grade, baik sekolah kedinasan, kemudian CPNS, dalam pelaksanaan tes SKDCAT ini memang ada sedikit perbedaan. Tetapi hanya pada soal TKP atau kategori soal TKP. Untuk passing grade,
dari TWK itu 65, baik sekolah kedinasan ataupun dari CPNS. Untuk passing grade dari soal TIU itu 80, baik CPNS ataupun sekolah kedinasan. Nah, kalau passing grade dari kategori soal TKP untuk CPNS adalah 166, kemudian untuk sekolah kedinasan adalah 156. Jadi ada perbedaan 10 poin. Nah, jadi ketiga kategori soal ini memiliki nilai ambang batas atau passing grade tersendiri. Untuk TWK 65, kemudian untuk TIU 80, kemudian untuk TKP, kalau sekolah kedinasan 156. Kita ambil contoh sekolah kedinasan saja. Jadi passing grade-nya 156. Nah, ketiga kategori soal ini kalian harus lulus passing grade. Misalnya, soal TKP itu 165. Kemudian soal TIU adalah passing grade-nya 80. Kemudian soal TWK adalah 65. Nah, jadi ketiga kategori soal ini kalian harus mendapatkan nilai minimal. Seperti contohnya TWK 65, minimal kalian harus mendapatkan poin 65 jika kalian ingin lulus dalam passing grade soal TKP TWK ini. Nah, bagaimana kalau seandainya ada salah satu passing grade ataupun kategori soal ini tidak lulus passing grade? Misalnya TWK kalian dapat nilai 80, TIU kalian dapat nilai 100 misalnya poinnya. Kemudian TKP kalian dapat nilai 155, sedangkan passing grade-nya 156, maka tidak lolos karena kalian tidak lolos pada TKP. TKP ini minimal poin yang harus kalian tempuh adalah 156, tetapi kalian hanya dapat 155. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa nggak ada toleransi misalnya seperti itu? Kan hanya 1 poin saja, tidak ada. Karena dalam tes KDCAT ini nggak ada yang namanya toleransi. Walaupun kalian satu soal, kalian tidak lolos passing grade atau tidak memenuhi nilai ambang batas yang telah ditentukan, maka kalian tidak bisa lolos dalam tes KDCAT ini. Karena salah satu kategori soalnya kalian tidak penuhi passing grade-nya. Jadi harus kalian penuhi semuanya. Baik itu kategori soal TWK, kalian harus lolos passing grade. Soal TIU juga seperti itu, soal TKP seperti itu juga. Jadi 3 kategori soal ini harus lolos semuanya passing grade. Nah, selanjutnya setelah kalian lolos passing grade, maka posisi kalian belum aman. Karena kalau kalian ingin lolos dari tahapan tes KDCAT ini, kalian harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama harus lulus passing grade. Yang kedua adalah harus kalian masuk dalam 3 kali perankingan dari jumlah kuota yang dibutuhkan. Nah, kalian syarat pertama sudah memenuhi, yakni lolos passing grade. Kemudian kalian nanti akan di ranking kembali. Nah, jika kalian ingin lolos ke tahapan tes selanjutnya atau tes SKB ataupun tes lanjutan seperti sekolah kedinasan. Nah, dalam sistem perankingan ini nilai yang kalian dapatkan dari kategori soal TWK, kategori soal TIU dan TKP ini akan digabungkan menjadi sekali. Jadi digabungkan, diakumulatif menjadi sekali poinnya. Nah, kalian nanti akan di ranking berdasarkan jumlah kuota yang dibutuhkan. Nah, tentunya untuk perankingan ini, berapa perankingan yang akan diambil untuk lolos ke tes selanjutnya? Diambil hanya 3 kali formasi dari formasi yang dibuka. Misalnya untuk sekolah kedinasan dari Taruna Poltekip, untuk tarunanya atau prianya 50 orang yang diambil. Dikali 3 jadi 150 orang. Jadi hanya ranking 1 sampai ranking 50 yang lolos ke tahapan selanjutnya, sedangkan 151 itu tidak lolos. Jadi di ranking. Nah, rankingan ini bukan per daerah. Kalau CPNS untuk tes KDCAT-nya per daerah rankingannya atau kuotanya per provinsi. Nah, tapi untuk sekolah kedinasan tidak ada kuota per daerah, tapi untuk kuotanya adalah per nasional. Jadi kalian bersaing seluruh nasional kalau tes SKDCAT dari sekolah kedinasan ini. Nah, jadi seperti itu. Untuk rankingan ini hanya diambil 3 kali dari kuota formasi yang dibutuhkan. Kalau kuotanya 50, maka dikali 3 150. Ranking 1 sampai ranking 150 itu akan melaju ke tahapan tes selanjutnya dan lolos dari tahapan tes KDCAT. Dengan catatan yang masuk rankingan adalah mereka yang lolos passing grade dari ketiga kategori soal tadi. Nah, perlu aku sampaikan juga karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi mereka menanyakan apakah setiap instansi itu beda soal tes KDCAT-nya? Apakah semuanya sama? Nah, untuk pelaksanaan tes KDCAT ini, baik kalian yang mendaftar CPNS ataupun sekolah kedinasan dari instansi manapun, mau instansi Kemenkumham, Kementerian Perhubungan, atau kalau CPNS Pemda misalnya, atau Pemprov, semua tes KDCAT-nya itu sama, kategori soalnya sama. Kemudian untuk
jenis soalnya atau kisi-kisinya ada TWK, sama juga soal Pancasila, soal undang-undang, soal TIU juga seperti itu sama, soal TKP sama. Jadi semua soalnya itu sama. Yang hanya membedakan adalah terkait dengan passing grade-nya. Kalau sekolah kedinasan itu ada passing grade-nya, mungkin untuk TKP-nya itu lebih rendah seperti tadi 156, kalau CPNS 166. Nah, tetapi untuk dari kategori soal, jumlah soal, waktu pengerjaan itu sama. Mau instansi apa saja, mau CPNS atau sekolah kedinasan itu sama, nggak ada bedanya. Yang beda mungkin soal yang kalian dapatkan di ruangan. Misal saya mendapatkan soal tentang Pancasila, yakni butir-butir Pancasila. Teman saya mendapatkan adalah Pancasila juga, tetapi soalnya bukan butir-butir, mungkin pengamalan nilai Pancasila. Jadi seperti itu untuk penilaian ataupun dari tes SKDCAT ini. Nah, mungkin itu informasi yang dapat aku berikan terkait dengan tes SKDCAT ini. Nah, jika kalian rasa masih ada pertanyaan atau mungkin bingung dari penjelasan yang aku jelaskan tadi, bisa kalian tulis di kolom komentar dan akan aku jawab di video selanjutnya atau langsung akan aku jawab. Dan untuk kalian yang mungkin ingin mengetahui cara belajar yang efektif untuk menghadapi tes SKDCAT, atau saat di ruangan tes SKDCAT nanti apa yang harus dilakukan pertama sekali atau tips dan triknya. Nah, itu sudah aku buatin video. Jadi ada 2 video, jadi silakan kalian tonton. Semoga video itu bisa membantu kalian. Dan juga untuk kalian yang membutuhkan materi misalnya, jadi silakan. Di sana sudah aku buatkan satu playlist terkait dengan materi. Jadi silakan kalian tonton atau nanti akan aku letakkan di link deskripsi video ini atau di kolom deskripsi video ini. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kalian sudah menonton. Tetap semangat belajar, jangan sampai kalian kendor, karena jangan terlena setelah tahapan administrasi kalian akan melaksanakan tahapan tes SKDCAT. Jadi tetap belajar, semangat, kuasai, perbanyak ilmu membaca kalian, atau kalian mungkin cari referensi-referensi dari YouTube atau Google, atau bisa ikut bimbel, atau juga kalian belajar bareng teman-teman kalian. Jadi silakan metode apa saja yang kalian bisa atau metode yang kalian pakai, silakan. Yang penting kalian rutin belajar, pahami soal-soalnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih untuk kalian yang menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Bantu share video ini sekali lagi untuk kalian jika merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Aku akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.